الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita menggunakan seluruh nikmat-nikmat itu sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang abdan syakura, pandai bersyukur atas segala nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini. Dan tak lupa, marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah di akhirat nanti. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, tetapi dia melanggar larangan-larangan Allah. Ini bukan takwa yang sebenarnya. Maka bermohonlah kepada Allah dan teruslah berusaha untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga jangan lupa tinggalkan larangan-larangan Allah. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi dari diri kalian dalam bulan-bulan haram itu. Ayat ini menegaskan bahwa waktu bukanlah perkara biasa. Ada waktu yang Allah muliakan, dan di waktu-waktu mulia itu
Allah melarang kita berbuat tidak baik, berbuat zalim kepada orang lain maupun zalim kepada diri sendiri dengan dosa dan kelalaian. Untuk mengetahui bulan-bulan haram tersebut, maka Rasulullah SAW menjelaskannya dalam hadis sahih dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah wal Muharram, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Yang artinya sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, 3 berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Al-Muharram, serta 1 bulan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadirin rahimakumullah, bulan Rajab adalah persiapan bulan untuk menata hati, memperbaiki amal kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal saleh di bulan ini, di bulan Rajab ini, memiliki nilai yang lebih besar di sisi Allah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Para ulama salaf memberikan nasihat yang sangat dalam maknanya. Di antaranya perkataan Abu Bakr Al-Bakhli rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyiz zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i." Yang artinya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka siapa yang ingin panen kebaikan di Ramadan, hendaknya mulai menanam dari sekarang. Oleh karena itu di bulan Rajab ini, marilah kita menanam kebaikan dan berbanyak ibadah, memperkuat iman dan ketakwaan kita, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Mengagungkan bulan Rajab berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita juga berada di penghujung tahun Masehi. Banyak manusia menyambutnya dengan kegembiraan, hiburan dan kemeriahan. Namun sebagai seorang muslim yang beriman, kita perlu menyikapinya dengan ilmu dan kehati-hatian, khususnya dalam menjaga akidah kita dan melakukan muhasabah atau introspeksi diri kita. Perlu dipahami bahwa waktu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan matahari, bulan, siang dan malam agar manusia itu sadar, belajar dan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 5 yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan manzilah-manzilahnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 62 yang artinya, Dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau bersyukur. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam penggunaan kalender Masehi atau penggunaan kalender selain Hijriyah dibolehkan untuk urusan muamalah dan kebutuhan umum selama tidak merusak akidah kita. Namun Islam hanya menetapkan 2 hari raya yang perlu kita rayakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna likulli qaumin aidan wa hadza aiduna." Artinya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu yang dilarang bukanlah menghitung waktunya, tetapi menyerupai perayaan orang kafir, apalagi dengan cara yang melalaikan dan bermaksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Namun perlu dipahami pula bahwa tahun baru Masehi ini
bukan hari ibadah umat muslim. Apalagi Natal, itu adalah ibadahnya agama lain. Maka yang diwajibkan bagi kita adalah tidak merayakannya, apalagi dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam, seperti hura-hura, mabuk, pemborosan, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, melalaikan kewajiban dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Janganlah kamu berbuat mubazir, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran surah Al-Isra ayat 27. Dan di akhir ini juga, marilah kita introspeksi diri kita. Kita diperintahkan untuk introspeksi diri di setiap pergantian waktu. Tidak hanya setiap tahun, tetapi setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya kita harus memperbaiki diri kita. Karena prinsip seorang muslim beriman yang beruntung itu adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang memuliakan waktu dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yarda liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.